Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Segala puji hanyalah milik Allah, semoga Allah melimpahkan kepada kita karunia, kenikmatan, keberkahan yang tiada tara dan seyogianya patut kita syukuri dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Allah melimpahkan kepada kita sebuah ujian, patut juga kita syukuri. Boleh jadi itu adalah karunia yang besar. Kita diuji oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Lalu kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ibu bapak yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada sahabat, kerabat, keluarga, para tabi'i, wa tabi'innya, dan mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaat dan tergolong senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mengambil hikmah dari setiap ayat-ayat Allah yang hadir di muka bumi ini. Sebelum Ustadz Agus menyampaikan tentang bacaan riwayat waras, mari kita akan simak dulu nih. Kita akan sapa dulu guru kita yang sudah dinantikan. Assalamualaikum Bunda Ampet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat Bu? Pidoana belum. Harus semangat Bu ya. Tinggal berapa lagi somannya? Dua hari. Aduh. Ya. Nah, mudah-mudahan sehat. Gergeten. Gergeten. Amin. Baik, Bunda apa yang bisa disampaikan pagi hari ini? Marilah kita sama-sama mengkaji Al-Quran dan kita perbaiki di bulan Ramadan Saban. Nah, sepertinya jaringan mahal menghadapi Ramadan ini Ustaz. Kepijat tuh mute-nya. Kepijat ya. Bunda, di-unmute dulu boleh? Kepijit. Baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita akan menyimak bagaimana Ustadz Agus menyampaikan materi tentang bacaan riwayat waras. Dan ini menjadi sebuah momen yang paling baik buat kita untuk belajar bagaimana meningkatkan bacaan kita menghadapi bulan Ramadan ya. Tentunya menjadi bulan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hajimu. Ini bagian kedua ya, yang riwayat bacaan yang waras bagian kedua ya. Silakan Ustaz. Padahal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Qur'an. Wassalawatullahi wassalamuhu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina ta'allamu wa 'allamul Qur'an amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bunda Empet sekeluarga, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan juga segera menyembuhkan kembali kesehatannya sedia kala. Amin. Dan juga sami-sami Ibunda dan juga segera berkumpul berbahagia bersama keluarga tercinta ya. Dan juga yang sangat kami hormati Pak Haji Rustam sebagai pimpinan di Khalifah Tour and Travel, Pak Haji Emuh, Kang Dea, dan seluruh staf, dan Bapak Ibu semua jamaah
kajian subuh Khalifah Tur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bagaimana bacaan Imam Warosh, tapi yang akan saya hadirkan biasanya pemahaman kita itu, Ustadz, gimana kalau misalkan beda riwayat, apakah ada beda bacaan? Dan kalau ada beda bacaan, apakah akan merubah beda makna gitu kan? Nah, kalau misalkan berubah maknanya, apa yang akan terjadi? Nah, ini akan ada yang saya hadirkan itu perbedaan bacaan dan juga nanti akan ada perbedaan makna. Ya, insya Allah di waktu yang ini kita akan bahas sama-sama. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian Al-Qur'annya, saya ingin menyingkap ada sebuah banyak kebiasaan dalam masyarakat muslim, wabil khusus di Bandung ya, di Jawa Barat, dan ternyata memang saat saya kemana-mana gitu untuk training, itu ada kebiasaan orang itu pengen cepat dalam membacanya. Pengen buru-buru bisa gitu maksudnya. Ya pengen cepat-cepat ingin bisa membaca Al-Quran. Maka caranya itu guru juga belum selesai. Ya, seorang ustadz belum selesai mengucapkan ayatnya, mengucapkan contoh bacaannya, maka jamaah itu selalu ikut gitu, langsung ikut. Karena apa? Karena ingin cepat segera bisa membaca ayat tersebut ataupun pelajaran tersebut. Misalkan kita sedang belajar mengenai materi idgham biguna. Contoh misalkan gitu. Wa may yu'minuna. Nah, baru juga wa may. Nah, maka banyak sekali para pembelajar itu sudah mulai mengikuti gurunya. Nah, ternyata kebiasaan ingin cepat, ya kebiasaan segera gitu ya, terburu-buru lah intinya mah. Terburu-buru saat membaca Al-Quran, ternyata itu ada pada apa namanya itu di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun sempat melakukan hal itu, ya, sempat melakukan hal itu. Oke, izin share screen, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, izin share screen. Nah, untuk ini seperti ini. Bacaan Imam Nafi, riwayat Warosh di surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 10. Ini ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jangankan di kita gitu, di zaman Rasulullah pun banyak para sahabat yang ingin segera. Bahkan Rasulullah pun pernah terburu-buru ingin membaca yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada waktu itu. Nah, ini ada hadisnya diriwayatkan dalam Imam Muslim ya. Di riwayat hadis Bukhari juga dengan redaksi yang berbeda tapi maknanya itu sama ada. Tapi yang saya cantumkan yang bahasanya itu lebih mudah untuk kita pahami itu di hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 448. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin, hadis dari Imam Ibnu Abbas ya, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, fi qoulihi azza wajal. Beliau menegaskan ataupun menjelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, ayat 16 surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, pada ayat itu kan janganlah kamu menggerakkan lisanmu lita'jalabi, terburu-buru untuk menguasai huruf-huruf Al-Quran, begitulah. Maka Ibnu Abbas berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan idza nazala alaihi Jibrilu bil wahyi kana mimma yuharriku bihi lisanahu. Maka Nabi Muhammad itu ya, apabila Jibril turun kepada Nabi Muhammad membawa wahyu kana mimma yuharriku bihi lisanahu. Kemudian Nabi itu mengikuti apa namanya itu kalimatnya itu adalah
bacaannya itu cepat gitu ya. Gitu. Yang dibaca itu oleh yuharrik, digerakkan lisanahu, lisannya, wasyafataihi, dan juga kedua bibirnya, fayashtaddu alaih, sehingga karena saking cepatnya bacaan lisan dan kedua bibir Rasulullah untuk mengikuti apa yang dibaca oleh malaikat Jibril kepadanya, fayashtaddu alaih, itu terasa berat. Rasulullah itu merasa sulit, Rasulullah itu merasa berat, kaku bibirnya itu ya. Kenapa ya? Karena ingin segera gitu, ingin cepat. Khawatir ya, sangkaannya mungkin boleh jadi takut keburu lupa, takut keburu lepas gitu kan ya. Si huruf-hurufnya, maka dipercepat oleh Nabi Muhammad. Ternyata itu malah menjadi sebuah hal yang berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rada agak sedikit berat gitu ya pengucapannya itu. Fakana dzalika yu'rafu minhu, dan keadaan seperti itu memang disadari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabih. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Tuh, Al-Qiyamah ayat 16. Jadi kita jangan buru-buru gitu. Kalau baca Quran itu atau kalau lagi belajar, sebelum memang gurunya, ustadznya belum selesai mengajarkan kepada kita atau belum memberikan arahan, silahkan Bapak Ibu baca. Nah, Bapak Ibu jangan dulu tergesa-gesa. Ini ayatnya atau Pak ini hadisnya yang memperkuat ayat 16 Al-Qiyamah bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'an saat kita membacanya, ya. Nah, ini jadi lisanaka lita'jalabih. Akhdahu, untuk menguasainya begitu, untuk mengambil ilmu Al-Qur'annya. Inna alaina jama'ahu, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 17-nya, inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengumpulkan di dadamu. Tenang saja, simak baik-baik gitu. Nanti kami, kata Allah, yang akan menyimpan Al-Qur'an ke dadamu. Intinya mah, Bapak Ibu, Al-Qur'an itu bukan turun ke sini. Al-Quran itu bukan turun ke otak kita, tapi Al-Quran itu turun ke hati kita. Maka kalau Al-Quran ingin terasa bagaimana hidayahnya, buka dan bersihkan hati kita. Nah, kalau simpan di sini ya jelas ya akan hesewe gitu. Makanya salah satu caranya itu banyak-banyak beristighfar pada Allah, bersihkan diri kita. Nah, cenah hesewe, kenapa ya susah terus baca Al-Quran teh, padahal udah lama saya belajar. Istighfar, mohon ampun pada Allah, karena ibu hanya ikhtiar. Inna alina jam'ahu, sesungguhnya Allah lah yang berkehendak untuk mengumpulkan Al-Quran dalam hati ibu. Misalkan seperti itu. Wa Qur'anah, ya, wa Qur'anah, dan juga membacakan inna alaina an najma'u fi sadrika wa Qur'anahu fataqra'uhu. Artinya adalah kewajiban kamilah untuk mengumpulkan di dadamu, kata Allah, dan membuatmu pandai itu. Jadi memang itu mah Allah yang bisa memandaikan kita, ya, untuk membacanya. Jadi jadi kita mah nggak usah mikirin hasil. Ya udah, kita mah fokus pada proses, ya. Maka di sini ada tingkat kesuksesan Pak Hajimu. Apa? Jadi kesuksesan membaca Al-Quran itu, Pak Haji, bukan seberapa cepat dia membaca Al-Quran, seberapa cepat dia menguasai ilmu Al-Quran. Bukan. Jadi kesuksesan itu bukan seberapa cepat ibu teh paham karena Al-Quran. Bukan itu. Bukan juga ibu teh pas diajarkan langsung bisa. Bukan. Tapi kesuksesan dalam belajar Al-Quran karena dia terus-menerus membacanya atau karena dia terus-menerus belajarnya. Jadi sekali lagi,
Kesuksesan belajar Al-Quran bukan seberapa cepat dia bisa membaca Al-Quran, tetapi karena dia terus-menerus belajar membaca Al-Quran. Sampai kapan, Bu, Pak Haji? Pak Hajimu, sampai kapan kita membacanya? Kan tadi kesuksesan belajar baca Al-Quran itu bukan karena dia cepat membacanya, tapi karena dia terus-menerus. Ya, terus-menerus dia belajar. Sampai kapan dia belajar? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Betul sekali. Ya, betul sekali. Siapa Pak Haji Kuswara ya? Barakallah. Betul sekali. Sampai meninggal dunia, sampai Allah pisahkan nyawa dari raga ini. Maka pada saat Bapak Ibu belajar Al-Quran terus-menerus sampai wafat, itu sukses belajar Al-Quran. Tapi Ustadz yang bisa-bisa wae, bisa bukan urusan kita. Kan tadi tuh. Ya, untuk mengumpulkannya itu kewajiban kamilah, kata Allah. Dan membuatmu pandai membacanya. Dan membuatmu bisa membacanya. Bisa mah, pandai mah urusan Allah. Ya, kita mah hanya berikhtiar untuk belajar membacanya. Maka nanti ada kebalikannya Bapak Ibu. Kegagalan belajar Al-Quran bukan karena dia lambat dalam membacanya. Tapi karena dia berhenti, menyerah, tidak mau lagi belajar baca Quran. Gagal tak Bapak Ibu. Gitu. Bapak kenapa nggak belajar? Nggak, sudah kolot ya, apa sudah tua? Pak, kenapa Ibu berhenti belajar baca Quran? Belajar di Khalifatur kenapa? Ustadz, Ibu teh sudah tua, gigi juga sudah banyak yang nggak ada. Ya, jangankan bilang fa gitu, ya za yang berkaitan dengan gigi. Ya, bilang apa-apa juga sekarang mah sudah salah gitu. Bicara juga, ember misalkan ya. Itu teh emer misalkan gitu. Kenapa seperti itu? Ya, sudah tua Ustadz. Saya mah udahlah nggak akan belajar lagi. Nah, kalau ibu seperti itu menyerah dalam belajar baca Quran, gagal, Bu. Ya. Jadi kesuksesan dan kegagalan dalam baca Quran itu bukan di hasil, bukan di cepatnya, bukan di lambatnya, tapi pada saat ibu menyerah sudah dan dia berhenti tidak baca Quran, tidak belajar baca Quran, gagal. Tapi kalau ibu terus menerus, walaupun terbata-bata, kemudian ditakdirkanlah Bapak Ibu itu misalkan wafat, tapi pada wafatnya itu saat belajar baca Quran, Masya Allah, itu sukses. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan sedikit ya. Qala anzalnahu fastamilahu inna alina bayana an nubayyinahu bilisanika fakana. Nah, di sini langsung ya. Idza atahu Jibrilu atraqa fa idza dzahaba qara'ahu kama wa'adahu Allahu. Jadi apabila malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atraqa, Nabi Muhammad itu dia menyimak dan mendengarkan bacaan dari malaikat Jibril. Fa idza dzahaba, pada saat malaikat Jibril itu pergi, qara'ahu kama wa'adahullahu, kemudian Nabi Muhammad itu membaca apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril dan bagaimana itu akan mendapatkan sesuai dengan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sebelum selesai dibacakan jangan tergesa-gesa dan simaklah bacaan dari pengajar ataupun dari guru, dari ustadz, dengan baik, menyimak dengan baik sampai ada arahan untuk membacanya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke surah Al-Baqarah. Nah, di sini silahkan dibuka di ayat yang ke-6. Nah, tapi Bapak Ibu bisa dilihat ayat yang ke-6 itu dalam mushaf standar Departemen Agama atau Kementerian Agama Republik Indonesia itu ayat ke-6, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ternyata dalam lafaz ini di Al-Qur'an yang saya hadirkan ini, nah itu di depannya itu ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang keempat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat yang kelima.
Nah, itu ada perbedaan ayat. Kenapa perbedaan ayat? Mudah Bu sebenarnya, ya. Karena memang ada riwayatnya di ayat pertama surah Al-Baqarah di mushaf standar Indonesia itu ayat pertama Al-Baqarah lafad alif lam mim. Alhamdulillah Bu Haji Meti sudah hadir ya. Betul Bu Haji, ayat pertama surah Al-Baqarah itu lafad alif lam mim. Kalau dari ini, ayat pertama iya. Dari Iya, surat ayat pertama. Tapi di ayat kalau di riwayat Imam Waros itu ayat pertamanya sampai hudal lil muttaqin. Maka jelas lafad innalladzina kafaru menjadi ayat kelima kalau di riwayat Waros. Tapi di riwayat Imam Hafiz atau dari mushaf Indonesia, ya mushaf Indonesia itu ayat ke-6. Nah, maka yang saya maksudkan Bapak Ibu ini di ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim, ya. Nah, kalau di mushaf Indonesia itu ayat ke-6. Sampai mana? Sampai fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sampai situ. Ya. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu untuk riwayat Imam Hafiz. Dari ayat 6 sampai ayat 10, dari innalladzina kafaru sampai fi qulubihim ya, sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu ayat ke-5-nya. Baik, kita sambung. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adzim. Berikutnya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, itu riwayat Imam Hafiz ya, standar ya, sudah familiar lah dengan bacaan Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat Bu mushafnya. Jelas layar Bapak Ibu? Jelas Bos, jelas. Jelas ya. Inanya ada titikan tidak? Ada. Di layar. Inanya ada titik tidak? Tidak ada. Alladzina nunnya ada titik? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ternyata Pak Hajimu ya, dengan apa namanya itu ya, dengan disebutnya itu rangka huruf. Nah, rangka huruf. Jadi huruf nun itu rangka hurufnya itu seperti mangkok. Kalau huruf ba, huruf ta itu seperti ya kayak kotak, separuh kotak lah gitu ya. Nah, tapi kalau nun itu dengan rangkanya itu seperti mangkok yang bulat gitu ya, yang ujungnya itu terbuka. Nah, itu walaupun tanpa titik itu sudah bisa disebut itu huruf nun. Nanti kalau kita belajar ilmu yang lain, bagaimana membedakan ba, ta, iya pada saat dia seperti itu tanpa titik, itu ada rumusnya sebenarnya. Itu ada rumusnya. Rumus yang mudah sekali di mushaf ini, Pak Ibu, tanpa titik, dan Ibu bisa mengatakan itu huruf nun, huruf na,
karena rangka hurufnya itu bulat ya, kemudian di atasnya terbuka. Itu. Oke. Ustaz, Kita baca di riwayat Imam Warosh. Kalau tadi kan standar ya, sudah bisa juga lah insya Allah Bapak Ibu. Iya, Nah, bisa. ini yang Warosh gini Bapak Ibu ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihimu أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jadi alaihimu awalnya kalau hafaz dibaca alaihim, ini dibaca alaihimu a'andartahum. Dihafaz di warosh a'andartahumu. Nah, dibaca gitu. Kemudian la yu'minuna pada hafaz dibaca di warosh la yu'minun. Pertanyaan saya, dari ayat yang ke-6 ini atau ayat ke-5 di riwayat Warosh ada sedikit perubahan huruf atau perubahan makna? Saya rasa tidak, cuma beda baca saja. Alaihimu sama maknanya ma'alaihim. A'andzartahum dibaca a'andzartahum sama itu. Masih sama lah, masih aman untuk pemanaannya. Hanya beda gini. Kalau di Sunda kalau di bahasa Indonesia apa? Ya, bahasa Jawa opo, seperti itulah. Bahasa Padang apo, padahal sama itu pertanyaan. Nah, kayak gitulah Iya, ya, Ustaz. ilustrasi. Oke. Sambung ke ayat berikutnya, Bu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Ini masih aman. Kenapa? Karena dibaca hanya wa ala absarihim. Yang semula absar menjadi abse. Yang semula apa menjadi ape. Ape bahasa Betawi, ya, bahasa Jakarta. Betawi atau Jakarta, Pak Haji? Ya Betawi lah. Kan di ujungnya Betawi, gitu ya, Ustaz. misalkan. Betawi, baik ya. Jadi abso, abse. Tapi makhrajul hurufnya harus tetap sama. Itu huruf so. Jangan kita ganti menjadi sin. Bukan abse, abse. Tapi abose, abose. Wa ala absarihim wa ala abse tuh tetap makharijul hurufnya dan sifatnya jangan dirubah, hanya harokat hanya imalah saja ya. Absarihi. Oke, kita sambung ke ayat berikutnya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, napas tengah terkejar ya. Wa bil yaumil, ya, yang pertama wa minan nasi man yaqulu amanna, dipanjang a-nya 6 harokat. Billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dibaca wabil yaumila. Nah, itu masih sama. Karena yang tadinya wabil yaumil a menjadi wabil yaumila. Masih sama itu. Maknanya hari akhir. Nah, ini baru di ayat ke-9 di mushaf Bapak Ibu. Kalau di sini ayat ke-8, ini akan terjadi perbedaan sedikit. Bagaimana? Perhatikan.
Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau di mushaf kita wa ma yakhda'una. Kalau di mushaf Warosh atau di bacaan Warosh wa ma yukhadi'una. Baru itu ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena antara yakhda'u dan yukhadi'u itu beda wazan, Pak Haji Emmu. Beda timbangan dalam kajian ilmu sorof. Kalau yakhda'u dari khoda'a yakhda'u. Kalau khadi'u dari yukhadi'una dari kata khoda'a yukhadi'u dari kalau dalam istilah ilmu sorof itu sulasin mazid ya. Sulasin mazid huruf pertama ditambahkan itu babnya bab yang ketiga. Karena itu ada 3 bab itu. Ada af'ala wazani. Ada fa'ala, ada fa'ala. Ada khoda, ada akhda'a, ada khoda'a, ada khoda'a. Dan itu beda makna. Seperti yang ini, ayat ke-10. Bapak Ibu perhatikan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Bukan bima kanu yakdzibun, tapi bima kanu yukadzibun. Perbedaannya nanti kita akan bahas. Sekarang Pak Haji Emmu nampaknya kita akan coba dulu. Jamaah Ustaz, dicoba. Dicoba. Oke. Siapa? Mau Sudah ke 5 ayatnya? Mau ke 5 ayatnya atau satu-satu ya terserahlah ya, semampunya. Ya, manis tantum ilaihi sabila. Kawas haji, wah dalil haji. Siapa yang mampu di jalannya? Ustaz, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Haji. Abu Yuniati sedang ngacungkan tangan itu. Oh, sudah mau mencoba. Raise hand ya. Ya. Baik. Ayatnya semuanya silakan, Ibu. Dari 6 sampai 10 apa satu ayat aja, Pak Ustaz? Bacanya. Enggak, manis tata'atum ilaihi sabila. Sekemampuan Ibu di jalannya. Iya. Sesuai dengan kemampuan Ibu 2 di jalannya. ayat cukup ya Bu Yuniarti. Boleh 2 ayat. Ayat ke-6. Innaladina sama khotamallahu. Ya, mangga. Aud. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum adabun adim. Baik, barakallah ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih Ibu Yuniarti. Semoga sehat selalu ya, berkah keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, Ibu. Ya, gimana Bu? Saya mau bertanya, saya ada tugas, saya tuh nggak ngerti bahasa Arab, Ustaz. Disuruh bikin kalimat pakai fi'il madhi. Nanti aja Ustaz kalau udah kajian. Ya, fi'il madhi mah Nasoro Zaidun Amron segitu weh. Setelah kajian fi'il madhi mah Nasoro Zaidun Amron atau Nasoro Muhammadun Amron gitu aja lah. Nasoro telah menolong, itu fi'il madhi. Siapa yang telah menolong? Muhammadun Muhammad. Amron kepada Amar. Nah, itu aja lah. Ya. Mudah itu, Bu. Ya. Bisa, insya Allah. Oke, sedikit kita kasih masukan.
Seperti Iya. yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ke-16 surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan tergesa-gesa. Tenang saja Ibu Yuniarti, maka ketenangan itu akan menghadirkan kedamaian. Iya, Jadi amin. tenang dulu bacanya, tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Karena kalau Ibu takut salah ya, nanti pun kan kita menyimak sama-sama. Kalau Ibu salah maka akan saya Koreksi. bukan saya salahkan. Nanti dikasih tahu yang benar ya. Iya. Gitu. Nggak akan dulu dikoreksi, nanti udah beres, nanti saya salahkan. Tapi kalau sekarang mah enggak ya. Nah, nantilah itu mah di kelas yang lain mungkin ya. Iya. Jadi posisinya itu jangan tergesa-gesa dulu. Oke? Iya. Tenang, santai, dan juga memang dibawa lebih nyaman saat membaca Al-Quran. Iya. Oke, itu saja masukannya Ibu Yuniarti, Barakallah. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum Selanjutnya ada yang mau mencoba lagi sebelum saya jelaskan apa perbedaan yakdzibun sama yukadzibun. Silakan Ibu, Bapak yang mau mencoba. Bu Haja Meti, Boleh. boleh mana Bu Bu Haji? Haja Meti dilanjutkan dari Ayat ayat berikutnya ya ya. Ustaz ya? Ya, betul. Ya, ayat berikutnya. Ayat ke-8 ya. Iya. Wa minan nasi Ya, ayat yukhadi'una sama fi qulubihim. apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون Turun. Bima kanu yakdzibun. Shadaqallah. Ibu turunin bacanya, ulangi lagi. Yang mana? Yang Bima. Yang Bima kan. Bima kanu yakdzibun. Gitu turun kan Ya. udah beres tuh 10 ayat. Ya. Ulang lagi. Coba. Iya, dari Bima saja. Bima kanu yakdzibun. Nah, jadi kalau iramanya Ibu naik ke atas kagok Bu itu beres tawarek nului gitu. Ya. Memang mau Nah, ini beres Bu ya karena kajian kita sampai ayat 10. Ya. Baik. Oke. Memang tidak Ibu, boleh Masya Allah, saya koreksi ada salah 6 ya. Salahnya salah 6. Enggak sedikit Bu daripada 100. Ya. Jadi harus kita bandingkan. Saya ingat bahasanya Adeda, Pak Haji Umuh. Jadi kita itu sebenarnya harus bisa membandingkan gitu. 6 banyak sedikit. Banyak. Buat saya banyak. Sedikit, Ibu. Sedikit daripada 100 gitu. Kalau 6 Ibu syukuran atau Ibu kalau baca Quran salah 6 bersyukur atau merasa banyak belajar atau harus belajar lagi? Harus belajar lagi. Nah, kalau orang-orang yang dalam ininya alhamdulillah batur masa 100 orang mah genep. Nah, tapi kalau orang semangat belajar, ya Allah, ternyata aku salah 6. Nah, dia akan meningkatkan lagi. Ya kumaha Ibu we yang pinter menyandingkan. Oke. Di mana saja? Agak tergesa-gesa. Ya, di mana saja? Satu, Ibu pada lafaz amanna. A itu hamzah dan dia harus tegas, jahar. Jadi tidak dibaca
Wa minan nasi may yaqulu a. Jadi tidak a, tapi Ya. a. Nah, A. wa bil yaumil akhir wa ma hum. Tadi itu hilang, ibu tidak ditahan, itu yang keduanya. Yang ketiga, yuho. Jangan Kho. dibaca yuho seperti Kho. minggu lalu saya bahas. Kho. Ya, kho itu memang harus bergetar. Kalau ha nanti maknanya lain lagi, Bu. Yuho harus digetar. Itu yang ketiga. Yang kedua, pada lafaz amanu itu harus diayun 2 harokat. Jangan terlebih. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Cukup 2 harokat, jangan amanu. Itu lebih dari 2 harokat. Ya. Kemudian, nah yang tadi, yang pada saat fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun. A dan dza itu satu kata ya. Itu saya masukkan pada poin ke-5 dan ke-6. Adzabun alimum bima kanu yukadzibun. Nah, dan iramanya juga, Bu, kalau bun itu ya ke bawah. Maksudnya kalau kita sudah selesai ke bawah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Diperasa Bu dikitukeun iraman, Bu. Ya. Kagoknya, Bu. Ya, memang tadi mau diulang. Bima kanu yakdzibun. Nah, kalau turun lebih pas. Ya. Oke. Turun. Baik, Pak Haji, ada berapa lagi waktunya? Tinggal 3 menit, Ustaz. Baik, 3 menit. Saya akan menyampaikan salah satu bedanya gini, Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir Fathul Bayani fi Maqasidil Quran, kalau yang disebut pada yakdzibun, riwayat Imam Warosh, Imam Hafiz, yakdzibun itu adalah idza qalu amanna wa hum ghairu mu'minin. Jadi dibacanya itu dia itu beriman tapi padahal tidak beriman. Jadi yang dibacanya itu yang disampaikan itu berlainan dengan apa yang ada dalam hatinya. Pak, ini gula itu asin atau manis? Memang dia sudah meyakini hatinya itu manis, tapi dia mengatakan asin. Itu disebut dusta. Tapi yukadzibuna, di riwayat Imam Waros, bima kanu yukadzibuna, itu mendustakan. Mendustakan mah ini, kata Imam Ibnu Mas'ud, wakila mana bitakdzihimullaha wa rasulahu fisirri. Mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang jelas ini, dari ma'ani Al-Quran wabili juzaz. Imam Juzaz, beliau mengatakan, ya, paman qara'a yakdzibuna. Barang siapa yang membaca dengan lafaz yakdzibuna bitakhfifi, dengan ditakhfif, takhfif itu artinya adalah disukunkan huruf za-nya, ya, huruf ka-nya, yakdzibuna. Oh, di itu ya. Yakdzibuna fa inna kadzibahum, sesungguhnya kedustaan mereka itu qauluhum ada pada ucapannya annahum mu'minun. Mereka itu mengaku aku beriman pada Allah wa mahum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Itu yang disebut dengan kedustaan. Jadi ngaku iman padahal mah tidak. Tapi kalau yukadzibuna di bitafkili, dengan tafkil, dengan ditasydid huruf za-nya, fama'nahu, maka maknanya itu adalah bitakdzihibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendustakan nabi. Intinya kepada orang-orang itu mengatakan Nabi Muhammad itu bohong, Nabi Muhammad itu dusta, Nabi Muhammad itu dukun. Nah gitu. Maka kedustaan ini, Bu, kata Allah, fi qulubihim marad fazadahumullah. Kedustaan itu Pak Hajimu akan ditambahkan. Bu, Pak. Dan kedustaan itu akan membuat hati kita itu bergejolak, deg-degan luar biasa, karena kedustaan akan ditutup dengan kedustaan yang lain. Di dalam satu hadis disebutkan mahwal birru, mahwal ismu. Sahabat datang, ya Nabi, apa itu? Sedikit lagi saya minta waktu 2 menit Pak Haji. Mahwal birru, apa yang dimaksud dengan kebaikan? Mahwal ismu, apa yang dimaksud dengan dosa? Kata sahabat. Nabi menjawab, al birru itu, kalau kebaikan itu, ya cukup tanya kepada hatimu. Sampai Nabi itu seperti ini tangannya, kemudian disimpan, diletakkan di dada sahabat yang bertanya tadi.
Istafti qalbaka, tanya hatimu. Kalau hatimu tenang, fahuwal birru, maka itulah kebaikan. Wa ma haka fi sadrika, kalau memang ada gejolak dalam hatimu, dadamu itu deg-degan gitu, fahuwa ismu, maka itu adalah dosa. Jadi Bu, kebohongan itu Bu, Pak, itu teh jadi dosa. Maka dalam riwayat yang lain, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal ilal birri itu. Terus kejujuran itu akan menunjukkan kepada albirrun, kebaikan, dan kebaikan itu luas, ya. Wa inal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Jadi jujur itu surga balasannya. Maka kedua, fa inal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan. Wa inal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan akan menghantarkan pada neraka. Jadi intinya bohong itu akan menghantarkan ke neraka. Jadi Bu, gini, kalau Bapak Ibu ingin keluarganya baik, albir baik, maka tenangkan keluarga Bapak Ibu dengan kejujuran. Kalau tempat kerja Ibu ingin baik, tempat kerja Bapak ingin baik, tenangkan tempat kerja Bapak dengan kejujuran. Kalau masjid Bapak Ibu ingin baik, tenangkan masjid Bapak Ibu pengurusannya itu dengan kejujuran, maka itu akan tenang. Nah, mengikuti ke negara. Kalau negara ingin baik, negara ingin albir, tenangkan negara dengan kejujuran. Itu. Nah, gitulah. Itu barakallahu lakum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Intinya ayat ini, jangan pernah berdusta dan jangan pernah mendustakan. Baik, saya kembalikan kembali kepada Pak Haji Muh. Mangga Pak Haji. Baik, terima kasih Ustaz Agus. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Hajah Sandra nih ya. Kaitannya tentang membaca Al-Quran, apakah boleh tanpa mengeluarkan suara? Artinya disir ya, di dalam hati gitu. Ustaz, mangga. Disir, oke. Ini kalau posisi boleh dan tidak boleh, itu mesti ada ilat. Tapi yang saya lihat dari beberapa bacaan, itu afdoliyah. Masuk kepada wilayah afdoliyah. Jadi boleh saja bacaan Al-Quran disir, dengan hati disirkan. Ibu baca disirkan gitu. Tapi afdoliyahnya dijaharkan. Bahkan kalimat jahar itu maknanya sebenarnya hanya sebatas ngagernyem juga bisa sebenarnya gitu. Jadi jahar itu ulah dijorowokan gitu. Ya, pernah suatu ketika waktu umroh Pak Haji ya, waktu umroh itu sama Kang Dea ke arah mana gitu ya, saya di mana, tapi tetap di depan Ka'bah. Itu ada orang dari mana ya, saya lupa lagi. Nah di sampingnya itu ada yang baca Quran, tapi baca Qurannya itu suaranya lirih, kemudian di satu lagi yang itu suaranya keras, maka yang lirih itu menepuk ya, ya turunkan suaranya, kalau yang saya pahami itu ya, turunkan suaranya, jangan terlampau keras, takut mengganggu yang lain. Walaupun itu bukan lagi sholat, tapi ya itu ada suara keras juga yang bagaimana yang diperbolehkan. Ya intinya suaranya dilirihkan, takut yang lain merasa terganggu, karena yang lain juga tilawah. Oh gitu. Nah jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada afdoliyahnya maksud saya. Ya afdoliyahnya boleh kalau saya mengatakan tentang baca Quran asir, tapi afdoliyahnya yang al-jahr itu ya maknanya adalah bisa didengar oleh pribadi dan tidak tidak mengganggu fokus dari orang-orang yang sedang baca Quran yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 6 lewat 1 menit di tempat saya ya, di belahan utara. Kalau di belahan timur jam berapa Ustaz? Baik. Sama ya? tergantung laptopnya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, rekaman tausiah ini juga nanti bisa Ibu Bapak simak kembali di channelnya YouTube-nya Khalifah ya. Silahkan diklik, di subscribe, dan diklik tanda loncengnya. Ya. Ini informasi kaitan tentang umrah Ramadan. Silakan daftarkan untuk saudara, kerabat, siapapun yang ingin memenuhi rasa rindu ke Baitullah. Tanggal 16 April itu untuk program Ramadan. Tanggal 21 April untuk program Lailatul Qadar, dan tanggal 28 April itu untuk program Idul Fitri ya. Silakan dapatkan. Dan ada tambahan program bulan Syawal
Insya Allah tanggal 6 Mei itu program sawah. Jadi setelah Hari Raya Idul Fitri, Ibu Bapak ingin silaturahmi bersama keluarga menjadi hadiah terindah, maka umroh di bulan Syawal. Karena memang ada ketentuan, tanggal 17 Mei adalah hari terakhir permohonan visa, tanggal 31 Mei adalah terakhir untuk jamaah umroh yang memegang visa umroh harus sudah keluar dari tanah suci. Ya. Daftarkan untuk perjalanan Ibu Bapak, niat haji, sekarang sudah bisa mendaftar usia di atas 12 tahun. Dan masa tunggu haji khusus 7 tahun. Kita tahu masa tunggu haji reguler 21 tahun untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Ya. Tetapi jika tidak ingin menunggu, maka daftarkan melalui haji memakai visa Furoda. Silakan hubungi para petugas yang sudah ada di kolom fitur chat, ada Kang Dea dan segala macamnya ya, dan kamu, Teh Ana, dan teman-teman di Alifah. Dan dapatkan harga Ramadan berkah untuk kurma ajwa. Ini mohon maaf Ustaz ya, mumpung iklannya ya. Kemasan 1 kilogram. Hubungi unit bisnis Alifah Tour, ada Mo dan Kang Dea. Ya. Mudah-mudahan berkah di bulan Ramadan. Silakan nyetop dan dapatkan juga kurma sukari premium. Ini kemasan 3 kg. Ini luar biasa nih. Ya. Teman-teman di Jakarta nih impor kurma dari Mekahnya sekarang tidak boleh dibawa, hanya sedikit bisa dibawa untuk ke bagasi ya. Semuanya pakai kontainer dikirim dari Arab Saudi. Itu saja informasinya Ustadz Agus. Dan besok insya Allah kajian subuh bersama Ustadz Dedi Haryadi Alsi. Mudah-mudahan beliau sehat bisa menyampaikan. Dan di hari Sabtu tanggal 19 Maret bersama Ibu Utik Panji Astuti, jejak kejayaan keilmuan Islam ya. Insya Allah akan dibahas tuntas nih bersama Ibu Hajah Panji Astuti atau Ibu Utik. Demikian informasinya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Ustadz, di kajian akhir pagi ini berkenan dipimpin doa untuk mengakhiri kajian bersama kita. Mangga Ustadz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sejenak berdoa di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan berkah keluarga dan semuanya. Amin ya Allah. Amin. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah hadir, Bunda Ampet, semoga sehat selalu. Pak Haji Rustam Sumarna, juga mudah-mudahan sehat selalu berkah. Dan ibu bapak yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya atas nama keluarga besar Khalifah di kajian pagi Bait Hikmah Khalifatur bersama Kang Dea undur diri. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.